Jadi kita akan masuk ke video berikutnya, yaitu tentang Pitagoras. Nah, Pitagoras ini masuk ke materi matematika kelas 8 semester 1 ya. Jadi di link deskripsi dari video ini itu Kak akan sematkan materi secara komplit plus latihan soalnya berkaitan juga dengan Pitagoras ya. Jadi kalian tidak hanya belajar lewat video ini. Jadi video ini itu hanya fokus membahas latihan soal yang sering keluar ketika kalian mendapat pelajaran di sekolah ya. Tapi untuk materi dasarnya itu akan Kak sematkan di bagian link deskripsi dari video ini ya. Oke, next kita akan membahas soal pertama. Jadi berikut yang merupakan segitiga tumpul. Nah, jadi pembahasan soalnya kita bahas detail ya, plus teorinya. Jadi kan segitiga itu ada siku-siku, kemudian ada lancip, kemudian ada tumpul. Nah, kapan disebut dengan tumpul? Itu kalau A kuadrat itu lebih besar ketimbang B kuadrat ditambah C kuadrat. Di mana A itu adalah sisi terpanjang. Oke ya, jadi sekali lagi ini pembahasannya sangat detail nanti. A itu adalah sisi terpanjang. Kalau misalnya untuk lancip, itu A kuadratnya lebih kecil ketimbang B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau siku-siku sudah pasti sama ya. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, jadi kita cari nih, kira-kira di antara A, B, C, dan D ini, yang mana sisi terpanjang kuadratnya itu lebih besar ketimbang sisi yang terpendek kuadratnya itu dijumlahkan. Oke, kita ambil secara acak ya. Misalnya ini, 4, 5, dan 6. Jadi 6 ini adalah sisi terpanjangnya. Jadi 6 kuadrat, kita nggak tahu ini isi titik-titik dulu. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36. 4 kuadrat itu 16, 16 ditambah 25, itu hasilnya adalah 41. Jadi 36, ini 41. Jelas ini lebih besar. Jadi ini termasuk segitiga lancip. Nah, jadi ini jawabannya lancip nih. Kemudian kita cek option yang lain ya, misalnya yang D. Sisi terpanjangnya itu adalah 12, berarti otomatis 12 kuadrat, titik-titik-titik, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144. Ini 36, ini 64. 144, 100. Jelas ini yang lebih besar. Nah, karena ini yang lebih besar, atau sisi terpanjang kuadratnya lebih besar, itu merupakan segitiga tumpul. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi ingat, ini syaratnya kapan sebuah segitiga itu dikatakan siku-siku, lancip, ataupun tumpul. Ya. Jadi contoh soalnya di sini udah Kak detail bahas ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, kalau ini modelnya sudah pasti karena salah satu sudutnya itu siku-siku, ini udah pasti siku-siku ya, di mana sisi terpanjang kuadrat atau A kuadrat itu hasilnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu udah rumus dari Pitagoras itu sendiri ya. Jadi sisi terpanjang itu yang di depan siku-siku. Ini 25 ya. Jadi 25 kuadrat itu sama dengan, ya untuk B dan C-nya kalian bebas anggap yang mana aja. Misalnya ini B, ini C. Berarti otomatis C-nya yang belum diketahui. 15 kuadrat ditambah C kuadrat. Ini 625, ini 225, ditambah C kuadrat. Ini kan plus, dibawa ke sini jadi min dia. 625 dikurang 225, itu sama dengan C kuadrat. Ini hasilnya adalah 400 sama dengan C kuadrat. Berarti C-nya akar dari 400. Itu jawabannya adalah 20. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang A.
Oke, next soal berikutnya. Sebuah persegi panjang memiliki, nah kita gambar terlebih dahulu. Memiliki panjangnya adalah 16, lebarnya adalah 12. Nah, disuruh mencari diagonal. Jadi diagonal itu nih. Jadi ini namanya diagonal, ya. Ya sama, mencari sisi yang terpanjang. Anggap X. Berarti X boleh kalian langsung kayak giniin dia. Kalau ini nggak isi kuadrat, langsung diakarin dia. Akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Itu jadinya. Boleh kok juga kayak gini. X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sama, Dik. Jadi kalau kembali lagi tekankan, ketika mencari sisi yang terpanjang atau sering disebut dengan hipotenusa, itu sisi yang terpendeknya dijumlahkan. Kalau mencari sisi yang terpendek, itu tinggal mengurangi aja. Panjang kuadrat kurang pendek kuadrat. Itu tekniknya, Dik, ya. Ini Kak hilangin kuadratnya, langsung kita akarin aja. Berarti di sini otomatis akar 144 ditambah 256. Dik, ya. Oke, berarti akar 400. Akar 400 itu sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi gampang ya. Asal rumusnya kalian sudah pahami. Oke, next soal berikutnya. Dari sebuah masjid, Ibra mengayuh sepedanya ke arah timur. Oke, kita anggap aja ke sini arah timur, Dik. Ke arah timur, itu sejauh 80 meter. Dan menemukan sebuah ronda. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke arah utara. Jadi utaranya boleh ke sini. Sejauh 60 meter. Oke, ini warung. Bentar ya, ini warung. Ini ronda tadi. Ini masjid. Oke, itu tekniknya, Dik, ya. Jadi dari masjid ke timur itu ketemu ronda 80 meter, kemudian dari rondanya bergerak ke utara itu 60 meter, ketemu warung. Jarak terdekat dari masjid ke warung. Nah, ini yang ditanya, Dik. Kalau yang ditanya berapa jarak dari masjid ke warung yang terpanjang, udah tinggal nambahin ini aja. Ini jarak yang terpendek atau terdekat. Berarti ini yang ditanya. X, Dik. Oke, ini gambarnya adalah siku-siku, Dik, ya. Berarti kita mencari sisi yang terpanjangnya ini. Oke, berarti langsungin aja. X, karena nggak isi kuadrat, langsung kita akarin. Akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Akar 6.400 ditambah 3.600. Akar 10.000. Udah pasti ya, 100 meter. Jadi jawabannya adalah yang A di sini. Oke ya, jadi gampang, asal konsepnya kalian sudah pahami dan kuasai, Kak yakin kalian udah ngerti yang entah soal itu dalam bentuk gambar, ataupun soal itu dalam bentuk gini ya, soal cerita ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini sudut-sudut istimewa, Dik. Jadi Kak akan gambarkan terlebih dahulu. Ini tidak kedua sisinya diketahui, Dik, ya, tapi hanya salah satu sisi dan salah satu sudut. Nah, gimana konsepnya? Jadi konsepnya ini, Dik. Jadi kalau ini 90 derajat, ini kemungkinan ada 45 derajat, ini 45 derajat. Jadi perbandingan sisinya itu adalah 1, 1, akar 2. Iya, jadi perbandingan sisinya seperti itu. Kalau sudutnya salah satunya ada 30, berarti yang lagi 1, 60 dia. Karena segitiga itu besar sudutnya totalnya adalah 180 derajat ya.
Jadi ini 90 derajat. Nah, ini misalnya 30 derajat. Ini misalnya 60 derajat. Nah, berarti perbandingan sisinya seperti apa? Yang di depan 60 derajat itu adalah akar 3, Dik. Yang ini adalah angka 1. Dan yang ini adalah angka 2. Itu perbandingannya, Dik, ya. Jadi kita akan gunakan salah satu segitiganya mungkin besok seperti ini di soal kalian atau seperti ini. Jadi tergantung apa yang ada di soal. Nah, konsepnya dua ini yang bakalan jalan, Dik, ya. Jadi sekali lagi materi detail dari latihan soal Pitagoras ini itu Kak akan sematkan di bagian link deskripsi ya dari video ini. Oke, Dik. Jadi tinggal kita menggambar aja terlebih dahulu. Kita gambar. Jadi baru kita sesuaikan dengan soal. PQR siku-siku di P. P, Q, R. Nah, seperti itu, Dik, ya gambarnya. PQ, ini 4, Dik. Sudut Q-nya itu 30 derajat. Nah, mirip gambarnya dengan yang ini. Ini 30 derajat. Berarti ini otomatis 60. Di sini kalau siku-siku udah pasti 90. Nah, kan gitu deh ya. Jadi kita lihat gambarnya itu seperti ini dia. Oke, yang ditanya adalah panjang dari QR. Nah, ini yang ditanya. Biasanya kalau mencari sisi yang terpanjang itu kan ini kuadrat tambah ini kuadrat. Tapi ini nggak diketahui, Dek. Jadi kita nggak menggunakan konsep itu untuk menjawab. Jadi kita gunakan sudut-sudut istimewa yang ada di sebelah kanan layar kalian ya. Jadi perbandingannya adalah PQ diketahui, Dek. Berarti ini. Akar 3, akar 3 ya, berarti 4 sama dengan akar 3. Oke, jadi seperti itu tekniknya, Dik. 4 sama dengan akar 3. Ini kan yang ditanya, Dik. X, berarti kita anggap dia X. Nah, itu, Dik, ya. Nah, temennya itu adalah angka 2. Tinggal kali silang aja. 4 kali 2 itu 8. Akar 3 kali 8. Akar 3 kali X ya, Akar 3 kali X. Jadi 4 kali 2, itu hasilnya adalah 8. Akar 3 kali X, akar 3X. Berarti X-nya otomatis 8 per akar 3. Nah, di bawah per itu tidak boleh ada akar. Itu harus dirasionalkan ya. Berarti sama-sama dikali akar 3 ini, Dik. Jadi nanti hasilnya adalah 8 akar 3 per 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, ya. Jadi kita gunakan konsep yang ini. Jangan yang ini, Dik. Jangan yang di atasan. Ya, jangan yang sudut 45, karena di sini sudutnya adalah 30 dan 60. Itu total sudut dari segitiga itu adalah 180. Ya, oke. Siapa tahu nanti akan ketemu soal yang mirip, Dik. Kita masuk aja ke soal berikutnya. Sekali lagi, latihan soal dan materi detail itu akan ada di link deskripsi dari video ini ya. Nah, diketahui panjang dan lebar sebuah persegi panjang. Ini kita gambar terlebih dahulu. Ini 9 akar 3, Dik. Kemudian ini 5. Diagonalnya. Ya, kembali lagi seperti tadi, Dik. X sama dengan ini cuma ada akar aja yang bikin susah, Dik, ya. 9 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 81 dikali akar 3 kuadrat itu hasilnya adalah 3D ya. Ditambah 25. Sama dengan akar ini 243 ditambah 25. Akar 268. Oke, gampang ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ini dari mana dapat 81 kali 3? 9 kuadrat itu 81.
akar 3 kuadrat itu hasilnya adalah 3. Ya. Tinggal dikalikan saja. Oke, next soal berikutnya. Sebuah tangga panjangnya 15 meter bersandar pada sebuah tembok rumah. Dia ada tembok, kan gitu deh ya. Ini temboknya. Sorry. Jadi ini temboknya. Kemudian ada tangga. Jadi ini tangganya. Tangganya 15 meter. Jarak antara ujung tangga dengan tembok ini 9 meter. Tinggi ujung atas tangga dengan tanah. Nah, ini ujung atas dengan otomatis sama ya dengan tinggi tembok. Jadi ini diribetin aja bahasanya, ini sama dengan tinggi temboknya berapa. Nah, ingat konsepnya tadi, kalau mencari sisi yang terpendek atau sisi yang pendek itu tinggal dikurangi aja. Berarti ini dikurang ini. Ingat dikuadratin ya, berarti otomatis kita anggap X saja karena belum diketahui. X sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Ini kuadrat ya. Berarti akar 225 dikurang 81. Itu sama dengan akar 225 kurang 81 ya. 4, 22 kurang, ya, 144. Akar 144 itu hasilnya adalah 12. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini jadi dikaitkan ya antara konsep Pitagoras dengan soal cerita. Jadi kalian harus bisa mengartikan terlebih dahulu startnya kalian kerja itu dari mana ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini kembali lagi soal yang tadi. Jadi ada 60, berarti di sini 30 ya. Kalau ini 45, berarti ini 45. Kita berangkat dari mana? Ini ada dua segitiga, Dek. BD berarti dari sini. 4. Nah, ini. Ini 4, tapi ini 60 di bawah. Ini 30. Oke, yang ditanya adalah AC. Berarti step pertama itu kita cari ini dulu, Dek. Berarti ini, kita nyari yang sisi tegak ini. Nah, perbandingannya, kalau di depan 30 itu tadi adalah angka 1, Dek. Di depan 60 itu adalah akar 3. Jadi jadinya seperti apa? Itu ini, Dek. 4. Kita startnya dari sini. Ke perbandingannya, 1. Nggak tahu ini berapa panjangnya. X temennya adalah akar 3. Tinggal kali silang aja. 1X 4 akar 3. Berarti X-nya itu hasilnya 4 akar 3. Oh, ini udah ketemu 4 akar 3, Dek. Nah, kalau 4545 di sini adalah perbandingannya adalah 1, Dek. Kalau di sini adalah 2. Nah, yang dicari adalah yang ini. Berarti otomatis 4 akar 3 itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Kemudian, X-nya itu sama dengan 2. Tinggal kali silang, 1X sama dengan 8 akar 3. Nah, masalahnya di soal ini itu tidak disiapkan berapa sih harga 8 akar 3. Jadi Kak yakin itu hasilnya antara ini deh ya. Nanti kalian bisa cek dengan kalkulator. Itu hasilnya antara mungkin ini atau ini. Jadi ini harus dihitung ya berapa hasil dari 8 akar 3. Ya, hasil simpelnya adalah 8 akar 3. Untuk mencari biar lebih jelas hasilnya berapa, itu tinggal kalian pakai kalkulator aja 8 dikali akar 3. Itu ya. Oke, next soal berikutnya. Keliling segitiga. Nah, kalau mencari keliling, itu ingat ditambahkan ini
tambah yang di sini, tambah yang di sini. Ini masalahnya belum diketahui. Ini adalah sisi yang terpanjang, Dik. Berarti X sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 144 ditambah 25. Akar 169. Itu hasilnya adalah 13. Berarti tinggal menjumlahkan aja 13 tambah 12 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 25 ditambah 5. 30. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi ini udah penekanan konsep banget dari Pythagoras nih. Next soal berikutnya. Nah, kembali lagi cuma ada 2 segitiga. Kemudian kita cari secara bertahap. Yang ditanya adalah AD yang di sini. Nah, ini belum diketahui nih. Gini. Kita anggap A dulu. Nah, kita cari yang di sini dulu deh. Berarti A sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Akar 144 ditambah 81. Akar 225. Itu hasilnya adalah 15. Oke, ini udah ketemu 15 deh. Lagi sisi yang terpanjang, berarti X sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar 225 ditambah 64. Akar 289. Itu udah pasti angkanya adalah 17. Jawabannya adalah yang B di sini ya. Kembali lagi Kak tekankan, di bagian deskripsi dari video ini akan ada link menyematkan teori secara keseluruhan plus latihan soalnya itu berkaitan dengan konsep Pythagoras. Ya, jadi kalian bisa belajar juga lebih banyak di sana. Oke, next soal berikutnya. Yang berbentuk segitiga siku-siku. Kan tadi udah kita bahas konsepnya ya, di mana sisi terpanjang kuadrat itu harus sama dengan yang pendek kuadrat ditambah yang pendek kuadrat. Oke, untuk mempersingkat waktu deh ya, kita ambil aja langsung. Misalnya C1 dan 3. Apakah 3-nya bisa? Oke, kita cek satunya dulu ya. Berarti otomatis sisi terpanjangnya itu 5. 5 kuadrat, kita nggak tahu nih sama atau beda ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 25, 9 tambah 16. Oke, ini sama hasilnya. Berarti 1 udah pasti masuk. 1,3, 1,4, atau 1,2. Nah, ini udah kita eliminasi ya. Oke, kita coba yang nomor 4 lah. Paling gede soalnya. 25 kuadrat sama dengan 20, titik-titik dulu. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 625, 24 kali 24, 61, 96, 84. 576 ya, 576 ditambah 49. 576 tambah 49, ini 5, 1, ya pas 625 ya. Ini 625, ini 625. Oke, berarti jawabannya adalah 1, jawabannya adalah 1 dan 4. Nanti ya, jadi ingat ini sama artinya dengan triple Pythagoras. Di salah satunya lagi 6, 8, 10. Tadi kan udah ada ya, ini juga triple Pythagoras. 3, 4, 5, 7, 2, 4, 2, 5. Itu masuk dia triple Pythagoras. Ya. 5, 12. Ini kayaknya 13 kalau diganti. Itu juga masuk juga triple Pythagoras ya. Jadi 3 angkanya itu menunjukkan sifat dari segitiga siku-siku dia. Oke, next soal berikutnya. Suatu segitiga mempunyai ukuran sisi. Nah, kalian disuruh nebak ini ya. Ini udah nggak mungkin sama kaki. Nah, yang ada konsepnya adalah tumpul, siku-siku, sama lancip. Kita ambil sisi yang terpanjang.
20 kuadrat, 15 kuadrat, ditambah 8 kuadrat. Ini 400, Dek. Ini 225. Ini 64. Ini 400, Dek. Ini 289. Jelas ini lebih besar. Karena sisi yang terpanjangnya lebih besar, itu otomatis jawabannya adalah tumpul D ya. Oke, next. Nah, ternyata sudah habis latihan soalnya. Kembali lagi Kak ingatkan, di bagian deskripsi dari video ini, itu akan ada link, itu akan mengarahkan ke Pitagoras yang teorinya lebih lengkap, dan ada juga latihan soalnya. Ya, jadi di video ini hanya fokus membahas latihan soal. Oke, sekian video dari Pitagoras. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry.